Tidak ada satupun manusia, bahkan lembaga yang lepas dari kesalahan. Nah, ketika sebuah individu atau lembaga telah melakukan kesalahan, pertanyaannya, apakah citra dan reputasi itu bisa dipulihkan? Dan bisakah image itu direstorasi? Inilah yang akan dibahas pada Image Restoration Theory. Image Restoration Theory pertama kali dicetuskan oleh William Lyon Benoit, seorang ahli komunikasi politik asal Ohio University. Benoit mengemukakan bahwa Image Restoration Theory adalah sebuah teori pemulihan citra, di mana setiap orang atau lembaga akan menginginkan citra positif dalam dirinya. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan, ia akan berusaha mengembalikan citra positifnya. Benoit juga menyebut bahwa pemulihan citra adalah berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan identitas dalam sebuah peristiwa di mana reputasi dan citra telah rusak. Dalam Image Restoration Theory, ada 5 strategi yang dapat digunakan untuk merestorasi citra dan reputasi, yaitu yang pertama, denial atau menyangkal, adalah reaksi alami terhadap sebuah tuduhan. Jadi, seseorang atau organisasi dapat menyangkal bahwa mereka pernah melakukan hal tersebut. Yang kedua yaitu evasion of responsibility, yakni menghindari tanggung jawab terhadap tindakan dengan tujuan untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud. Yang ketiga, reduction of offensiveness. Artinya, seseorang atau lembaga berusaha mengurangi tingkat persepsi negatif di benak publik. Yang keempat, corrective action adalah strategi pengembalian citra positif di mana pihak tertuduh berusaha mengembalikan citranya dengan menjanjikan bahwa kejadian itu akan segera diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu mortification, yakni bersikap tanggung jawab dan memohon maaf. Artinya, seseorang atau lembaga secara berani mengakui kesalahan dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dalam kajian public relation, image restoration theory sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis. Dalam hal ini, seorang praktisi PR harus mampu mengidentifikasi opini atau tuduhan apa saja yang berpotensi mengancam citra dan reputasi organisasi, termasuk di dalamnya adalah rumor-rumor yang beredar tentang organisasi yang dikelola. Kemudian, seorang public relation juga harus mampu mengidentifikasi isu apa saja yang diketahui publik. Persepsi dianggap lebih penting daripada kejadiannya, karena seringkali persepsi dan opini yang berkembang membuat kasus membesar dari kejadian awal. Pemberitaan media yang sangat gencar juga bisa membentuk realitas sendiri yang bisa jauh lebih besar dari peristiwa aslinya. Maka dari itu, seorang public relation haruslah mampu menentukan strategi restorasi berdasarkan evaluasi terhadap situasi krisis. Karena merestorasi sangat ditentukan oleh jenis kejadian yang memicu krisis, dampaknya bagi citra positif, dan reaksi publik. Dalam mengevaluasi ketiga hal itu, organisasi harus bersikap terbuka, jujur, dan tidak menutupi fakta. Ketiganya akan membangun kepercayaan sebagai dasar strategi komunikasinya. Kemudian setelah itu, ketika strategi restorasi telah dilakukan oleh seorang praktisi public relation, maka tugas selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana strategi merestorasi citra telah berjalan. Apakah mampu mengembalikan citra positif atau belum? Jika belum, strategi apa yang gagal? Penyebabnya apa? Sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk situasi yang sama di masa mendatang.